Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar. Apakah kalian sudah siap menerima materi pelajaran? Siap. Alhamdulillah. Maka daripada itu kita absen dulu ya. Oke. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, Nak? Si Faul, Pak. Ya, kenapa Faul? Sakit tadi ngirim surat. Suratnya ada. Ada. Oke, terima kasih informasinya. Si Paul ketua kelas ya? Iya, ada kelas. Oh, ketua kelas kita tidak hadir. Ya, mudah-mudahan si Paul segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Hari ini kita akan berdoa dulu dan doa ini akan dipimpin oleh wakilnya, Pak ya. Siapa wakilnya? Pak. Ya, silakan Levi. Dipimpin doanya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan Levi. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita akan mengkondisikan lingkungan belajar kita supaya ketika nanti kita belajar, kita bisa tenang, kita bisa nyaman. Maka daripada itu, silakan untuk masing-masing siswa membuang sampah yang ada di dekat kalian, terutama di dalam laci. Silakan buang dulu sampah-sampahnya. Ya, semuanya untuk hari ini adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, bisa lihat ke depan ya. Untuk pengetahuan menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh dan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkelanjutan, yang masih berlangsung pada masa kini. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi masa berdiri kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, politik, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kisah dan bukti-bukti yang mengaitkan hubungan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai hubungan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dengan percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun penilaian yang akan diambil, yang pertama adalah penilaian formatif. Dalam penilaian formatif ini ada dua, yaitu penilaian observasi dan penilaian produk. Bisa kalian lihat di depan ya. Kemudian adalah penilaian sumatif.
Di dalam penilaian sumatif ini nantinya ada 10 soal ya. Dalam penilaian sumatif ada 10 soal. Soalnya semuanya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, demikian adalah penilaian yang akan kita ambil pada hari ini. Baiklah semuanya, apakah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari minggu sebelumnya? Yuk. Ya, ingat semua ya? Alhamdulillah, ini banyak sekali siswa yang sudah menunjuk tangan. Di situ ada siapa? Ada Tara. Silakan Tara. Kita mempelajari tentang materi teori masuknya agama Hindu di Nusantara. Terdapat teori serta yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori peran aktif dari Nusantara yaitu teori Alibari. Ya, tepuk tangan ya semuanya. Terima kasih Tara atas jawabanmu. Alhamdulillah, kalian masih ingat bahwasannya minggu kemarin kita sudah belajar tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Ada berapa nak? Ada 4. Satu teori. Teori Brahmana. Yang kedua apa? Teori Ksatria. Yang ketiga. Teori Waisya. Yang keempat. Teori Sudra. Iya. Ada tambahan ya? Teori dari Nusantara apa itu? Teori halus balik. Baiklah, ini adalah dampak atau pengaruh dari India atau Hindu dan Buddha di Nusantara terhadap masyarakat yang ada di Nusantara. Ada dampak dalam bidang kepercayaan, ada dampak dalam bidang budaya, ada juga dampak dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama kalian, apa saja contohnya dampak yang diberikan oleh India terhadap Nusantara dalam bidang kepercayaan? Oke, siapa yang tahu boleh angkat tangan. Silakan nak. Ayo silakan. Saya Pak. Oke, di situ ada Miftah, Laila. Oke, tadi Miftah duluan ya? Ya silakan Miftah. Kepercayaan Hindu-Buddha dari India telah dapat mempengaruhi kepercayaan orang-orang Nusantara yang sebelumnya mengandung kepercayaan animisme dan dinamisme yang dapat dibuktikan dari prasasti yang ditemukan di Nusantara yang bertulis huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Iya, tepuk tangan. Jawaban yang luar biasa dari Miftah, terima kasih. Bahwasannya pengaruhnya di bidang kepercayaan. Sekarang materi kita pada hari ini adalah mengidentifikasi masa berdiri kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, politik, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, menganalisis hubungan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Ya. Sebelum kita menjelaskan materi kita pada hari ini terkait dengan kerajaan Sriwijaya, maka Bapak ingin kalian mengaitkan materi pada minggu sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira apa keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Silakan. Siapa yang akan mencoba? Saya Pak. Oh, Mela. Silakan Mela. Ada Pak, yaitu pengaruh agama Hindu Buddha dalam bidang politik telah melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha di Nusantara. Salah satunya adalah kerajaan Sriwijaya. Yuk. Terima kasih Mela atas responnya ataupun jawabannya
yang telah menjelaskan keterkaitan pengaruh agama Hindu dan Buddha ya terhadap materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pengaruhnya dalam bidang politik telah melahirkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Salah satu contohnya adalah telah melahirkan kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Bagus sekali. Oke, terima kasih kepada Mela. Ini ada sebuah kata motivasi untuk kita semua, untuk bisa kita renungkan terkait dengan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera Selatan dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa bagian barat. Tentunya keberhasilan Sriwijaya tidak terlepas oleh semangat yang tinggi untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Jadi, kita sebagai generasi muda dapat mencontoh semangat nenek moyang kita sehingga dalam mengisi kemerdekaan dapat diimplementasikan dengan keseriusan dalam mengikuti pelajaran di sekolah, khususnya mata pelajaran sejarah. Masih semangat? Oke, terima kasih. Sekarang Bapak akan memperlihatkan sebuah cuplikan video tentang kerajaan Sriwijaya. Kalian perhatikan ya. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang terletak di Pulau Sumatera. Daerah kekuasaannya membentang dari kawasan Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Jawa, dan pesisir Pulau Kalimantan. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah Sri yang artinya bercahaya atau gemilang. Sekarang Bapak punya 3 pertanyaan besar yang akan menjadi permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah faktor apa saja yang melatar belakangi kemajuan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, faktor apa saja yang melatar belakangi runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Dan yang ketiga adalah apa bukti kisah hubungan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Pulau Jawa. Nah, untuk menjawab permasalahan ini kita akan selesaikan melalui diskusi kelompok. Nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Siap? Oke. Kemudian di dalam kesempatan ini kita akan membentuk menjadi 5 kelompok. Apakah kelompok kalian sudah siap? Siap. Sekarang Bapak akan membagikan RKPD yang akan saya mulai dari kelompok 1 ya. Ini RKPD-nya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 5. Ini kelompok 4. Ini kelompok 2 ya. Ini ada buku modul ya, ada modul. Ini untuk kelompok 1. Ini ada untuk kelompok 3, kelompok 5. Ini ada untuk kelompok 4.
Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain? Apakah sudah siap untuk presentasi? Siap ya. Akan melakukan penilaian dulu terkait dengan kesiapannya. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Sudah lah ya. Gimana SKPD kalian? Ini ya. Kelompok 3, ini ada 2 kerajaan ya. Kerajaan Medang dan Singosari yang berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Ada kendalanya? Tidak ada. Ini kelompok 5, faktor keuntungan kerajaan Sriwijaya. Ada 2 tadi ya. Ada internal dan eksternal. Sudah selesai? Siap nanti ya. Baiklah semuanya, sebelum kita melaksanakan presentasi, kita akan ice breaking dulu ya. Dalam ice breaking ini ada petunjuk-petunjuk yang akan Bapak jelaskan dan diperhatikan. Seperti ini contohnya, ya. Sudah siap? Siap. Konsentrasi dimulai. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita mulai ya. Oke, yuk. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Putar jari kanan kalian ke kanan, kemudian putar jari kanannya ke kiri. Oke, sip. Sekarang pegang telinga. Ada di kepala. Oke, semuanya pakai konsentrasi yuk. Baiklah, kita akan melakukan kegiatan presentasi. Dan dalam hal ini akan dimulai dari kelompok 1 ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan Kerajaan Sriwijaya dan hubungan dengan Kerajaan Tarumanegara dan Kalingga yang akan dibacakan oleh Nafisa. Kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahan Linggawarman terjadi hubungan politik dengan Kerajaan Sriwijaya, di mana putri kedua dari kerajaan terakhir Kerajaan Tarumanegara Linggawarman yang bernama Soba Kancana menikah dengan Raja Kerajaan Sriwijaya Sri Jakunta Jayanasa. Yang kedua yaitu hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang berada di Jawa Tengah yang diprediksi runtuh oleh Kerajaan Sriwijaya yang dikaitkan dengan prasasti Kota Kapur. Kerajaan Kalingga juga memiliki hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya yang dapat dibuktikan dengan prasasti Sojomerto. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membahas hasil diskusi kami yaitu tentang hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Mataram yang akan dibacakan oleh Putri Amang. Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, pengganti Rakai Pikatan, kuat dugaan pada masa Rakai Pangkaran inilah dinasti Syailendra dari Sumatera Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahan Sriwijaya. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya dapat terlihat dari prasasti Kalasan 778 Masehi. Prasasti ini menyebutkan Rakai Panangkaran mendapat perintah dari Maharaja Wisnu, raja dari dinasti Syailendra Sriwijaya, untuk mendirikan prasasti Kalasan Candi Buddha. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Medang yang akan dibacakan oleh Fitriani. Kerajaan Medang. Sekitar tahun 988, Kerajaan Sriwijaya sudah mengalami perkembangan besar, khususnya dalam jalur perdagangan. Hal ini kemudian membuat Raja dan Mawangsa Cebu melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Sriwijaya agar pusat perdagangan mereka di Selat Melaka dapat direbut dan diambil alih oleh Kerajaan Medang. Dan selanjutnya yang akan
Uramili, sebuah kerajaan yang berasal dari daerah Bulora, menyerang Dharmawangsa Teguh, kerajaan Medang. Pada saat pelaksanaan pesta pernikahan putrinya dengan Airlangga dari kerajaan Bali. Serangan secara tiba-tiba dari kerajaan Uramili yang telah bersekutu dengan Sriwijaya menewaskan Dharmawangsa Teguh, menambah daftar permusuhan kerajaan Jawa dengan Sriwijaya. Dan yang kedua, hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Singasari yang akan dibacakan oleh Levi. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu di daerah Singasari, Malang, Kerta. Negara adalah raja terkenal Kerajaan Singasari yang memiliki visi politiknya yang kita kenal dengan ekspedisi Kumalayu. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang faktor pendukung kemajuan Sriwijaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Disti Febianti. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Saya Miftah Hugana. Saya Catina Samelia. Saya Alisandika. Saya Mendra Rizkia. Faktor pendukung kemajuan Sriwijaya yang pertama yaitu letaknya yang strategis, berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kerajaan Sriwijaya terpusat di tepi Sungai Musi yang memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan daerah lintasan pelayanan dan perdagangan internasional. Kerajaan ini bahkan berhasil menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara pada zamannya. 2. Menguasai jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung, Melaya, dan Tanah Genting Kram. Yang ketiga, hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas yang berharga. Yang keempat, armada laut yang kuat karena berada pada zaman armada laut kerajaan India dan Tiongkok. Yang kelima, mendapatkan melimpah dari peti raja-raja yang dilakukan suplai terhadap kapal-kapal asing dan barang-barang perdagangan serta hasil buminya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang faktor keruntuhan Sriwijaya. Faktor eksternal runtuhnya kerajaan Sriwijaya akan dibacakan oleh Nia. 1. Serangan kerajaan Medang Kamulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudamaniwadewa. Meski tidak berhasil, serangan ini cukup melemahkan Sriwijaya. Akan dilanjutkan oleh Rina. 2. Serangan kerajaan Kolomandala dari India pada 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Tidak ada sumber tertulis tentang sebab terjadi. Serangan tersebut tetapi diperkirakan masalah politik dan persaingan perdagangan. 3. Negara yang pernah dilakukan seperti Niger, Tanah Genting, Kerak, Tampahan, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Yang dilanjutkan oleh Rina. 4. Terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaan sampai Semenanjung Melaya. Dilanjutkan oleh Tara. 5. Serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Faktor eksternal antara lain tidak adanya raja yang mampu memerintah dengan cakap. 2. Letak kota Palembang semakin jauh dari laut. 3. Banyak wilayah kekuasaan yang melepaskan diri. Sekian hasil diskusi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menarik kesimpulan pada hari ini, kalian mengumpulkan dulu seluruh RKPD-nya dan boleh diwakilkan oleh masing-masing kelompoknya. Jadi silakan RKPD-nya dikumpulkan ke depan. Dari kelompok 1, kelompok 2, silakan kumpulkan RKPD-nya.
Baiklah, kita akan membahas soal sumatif yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Ya. Di depan sudah bisa kalian baca. Baiklah, kita akan memasuki kesimpulan, dan kesimpulan ini akan saya berikan kesempatan untuk seluruh kelompok, ya, untuk seluruh kelompok. Silakan. Yang akan mencoba dari sini ya, kelompok 2. Christian, silakan. Kesimpulan pada hari ini, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan Melayu kuno yang berkembang di Sumatera, yang merupakan perkembangan lanjutan dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di Sumatera Selatan yang berdiri pada abad ke-7. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Pada masa pemerintahan Rakai Penangkaran, inilah dinasti Sailendra dari Sumatera, Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahan Sriwijaya. Oke, luar biasa. Terima kasih kesimpulan dari kelompok 2 yang disampaikan oleh Christian. Ada lagi dari kelompok yang lain, kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Kesimpulan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkemuka di Nusantara yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini bercorak Buddha dan berperan sebagai pusat agama, budaya dan perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada masa kejayaan, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaan mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan. Adapun faktor pendukungnya kemajuan Sriwijaya yaitu letaknya yang strategis, berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, dan hasil bumi seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas yang berharga. Iya, terima kasih. Jadi kita hari ini sudah menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini, dan alhamdulillah semua kelompok telah mendapatkan kesempatan untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tepuk tangan semuanya. Sebelum menutup materi ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah paham dengan materi pada hari ini? Paham. Kalau kalian sudah paham dengan materi pada hari ini, berarti minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh budaya Islam dan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara. Baiklah, kalau begitu kita akan tutup materi kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.